Nama Tuhan, shalom saudara. Shalom. Lebih luar biasa lagi, shalom. Shalom. Masih dalam suasana tahun baru. Selamat tahun baru saudara. Nggak ada yang jawab, selamat tahun baru. Sukacita yang melimpah di tahun yang baru Tuhan berikan pada kita, amin. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi saudara. Biar pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini biar kami punya tujuan yang sama untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini hadirat-Mu dinyatakan dengan luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan boleh terjadi ya Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Biar Tuhan tidak ada satupun di antara kami yang ketinggalan. Semuanya dilawat Tuhan, semuanya dijamah-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Biar apa yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh-boleh layak, berkenan dan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan merindukan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus kita saudara. Mari kita angkat pujian ini. Biar pagi hari ini kita boleh berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita angkat pujian ini menjadi doa dan iman kita buat Tuhan Yesus. Yes, Lord. Ku bawa
katakan sesuatu terjadi. sembah Dia, sebab Dia layak ditinggikan. Shana
kami datang ke altar-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti jamah kami. Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan yang baru. Tuhan pulihkan hati kami. Tuhan hibur kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami. Kebaikan-Mu begitu dahsyat atas setiap kami ya Tuhan. Kalau kami boleh berdiri ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan di altar-Mu Tuhan, satu kehormatan buat kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar kami terus menyukakan ya Tuhan Engkau. Biar puji-pujian boleh lahir dari hati kami yang paling dalam. Mari terus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara. Berikan pengagungan yang luar biasa buat Tuhan Yesus.
kami mau berikan yang lebih lagi ya Tuhan buat Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita mau menari lebih Tuhan buat lagi saudara, amin. Yuk kita angkat pujian ini. Sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus. Dia Raja segala Raja. Amin. Kau El Shaddai ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Amin. Katakan tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus lihat. Dengan iman saudara katakan tak usah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hibur kami. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Dia
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini semuanya karena kasih anugerah-Mu yang menuntun setiap kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu kepada jemaat Tuhan di GBI Kunir. Biar jemaat Tuhan yang mungkin saat ini ada di rumah atau di tempat lain, biar mereka juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Mereka juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Walaupun di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari masih terasa was-was, ya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang melindungi setiap kita anak-anaknya. Di dalam setiap kehidupan kita, Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan kita berjalan sendiri, dan Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk hidup dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita bisa mengalahkan dunia ini. Dan dunia ini sekarang sedang tambah hari tambah sulit, ya, tambah hari tambah sukar, ya. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan supaya iman kita dibangkitkan, ya. Supaya setiap anak-anak Tuhan memiliki iman yang kuat, ya. Supaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Kalau saudara mengingat firman Tuhan dari kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah apa di situ dikatakan? Iman, ada yang ingat? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi hari-hari ke depan kita akan berjalan tanpa apa yang kita bisa lihat. Ya. Tentunya kita butuh iman. Ya. Kita butuh matanya Tuhan. Ya. Kita butuh tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan dan tanpa kebenaran firman Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ya. Kita akan buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-9. Saya akan baca dari ayat yang ke-14. Perikopnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Saya berhenti sampai di sini. Pada waktu Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali dari satu tempat, ya, dia melihat murid-murid yang lain sedang berkerumun dengan orang banyak. Ya. Dan di situ ada
beberapa ahli Taurat yang sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Setelah itu Yesus bertanya kepada orang banyak itu, apa yang sedang kau persoalkan dengan mereka? Ternyata satu dari antara orang banyak itu mempunyai anak yang sedang kerasukan roh bisu. Dan dia mencoba untuk meminta kepada murid-murid Yesus pada waktu itu untuk disembuhkan. Tetapi kenyataannya murid-muridnya itu tidak bisa menyembuhkan. Di sini murid-murid Yesus dikatakan tidak dapat menyembuhkan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama, pasal yang ke-10, ayat yang pertama, firman Tuhan itu mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Harusnya murid-murid Yesus bisa melepaskan anak yang sedang kerasukan roh bisu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan mereka kuasa. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya percaya bahwa setiap kita juga sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah murid-muridnya. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tetapi seringkali kita tidak menggunakan kuasa yang sudah diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Kita menggunakan kuasa ini dengan setengah hati. Mungkin kita menggunakan kuasa Tuhan dengan kebimbangan. Kalau kita sedang mendoakan orang, mungkin timbul di pikiran kita, sembuh apa enggak ya orang ini kalau aku doakan? Atau mungkinkah orang ini sembuh? Jadi hal-hal yang demikian itu yang menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Begitu juga kebimbangan mungkin dialami atau dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga kesembuhan itu tidak terjadi. Kalau kita bicara mengenai kebimbangan, kita bisa melihat di 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Oh sorry, bukan 1 Korintus 12 ayat 9, tapi Markus 11 ayat yang ke-23. Markus 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi pada waktu kita mendoakan seseorang, atau kita diminta untuk mendoakan orang yang sedang sakit atau sedang mengalami kesulitan di dalam hidup mereka, kita harus berdoa dengan iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau hidup kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa yang ada di pikiran kita yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang ada di dalam hati kita ialah kebenaran firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema, dan pada waktu kita berdoa, kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka iman kita akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kalau saudara ingat, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai ayat yang ke-31, ada 2 orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kedua orang buta ini dia berteriak-teriak, kasihanilah kami anak Daud. Dia mengikuti Tuhan Yesus terus. Sampai pada suatu waktu Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah,
Dan orang itu pun masuk mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Pada waktu kita mendoakan seseorang dan kita percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan orang itu, maka terjadilah sesuai dengan iman kita. Seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan dua orang buta ini. Ya. Dua orang buta ini dia berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Tentunya pada waktu dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Dan bisa menyembuhkan orang yang sakit timpang, tidak bisa berjalan. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Beda dengan nanti kita baca lagi di dalam kitab Markus 9, beda dengan orang yang punya anak yang dirasuk dengan roh bisu. Pada waktu orang tua daripada anak yang mengalami kerasukan roh bisu ini meminta pertolongan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, minta didoakan supaya anak ini terlepas dari roh bisu. Mungkin si orang ini tidak mempunyai iman, ya, karena dia bukan orang percaya. Oleh karena itu pada waktu kita berdoa untuk seseorang, kita harus berdoa dengan sehati. Apakah orang yang kita doakan ini juga percaya bahwa Tuhan yang kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit dan melepaskan segala roh-roh jahat dari kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa pada waktu kita memperkatakan dengan iman seperti dua orang buta ini, maka kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Beda dengan orang yang hanya minta supaya disembuhkan seperti dia pergi ke seorang dukun gitu, minta kesembuhan, ya. Tapi tidak mengakui dan tidak acknowledge, tidak menerima bahwa Tuhan yang dia minta tolong itu adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya lanjutkan dari kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, ayat yang ke-19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Jadi Tuhan Yesus juga tahu bahwa orang tua si anak ini bukan orang percaya. Ya. Oleh karena itu, Yesus langsung mengatakan kepada orang ini, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Di dalam kehidupan kita harus minta kepada kuasa Roh Kudus untuk memberikan iman kepada kita. Karena iman itu dikaruniakan Allah di dalam hati kita. Iman itu diciptakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita mempunyai iman. Ya. Kalau saudara melihat di 1 Korintus 12 ayat yang ke-9, kita akan melihat bahwa iman itu diberikan oleh kuasa Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Oleh karena itu kita harus minta kepada Roh Kudus, berikan saya iman untuk bisa berdoa untuk seseorang
yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Karena kita mempunyai Tuhan dan Allah yang tidak ada batasnya. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44, saudara akan melihat satu cerita bagaimana Lazarus dari waktu dia sakit sampai waktu dia mati 4 hari di dalam kubur, dan Tuhan Yesus membangkitkan dia dari mati. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Kita punya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus dikabari oleh Marta bahwa Lazarus sedang sakit, di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, kita akan melihat di situ bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh Lazarus. Dan dia mengatakan seperti ini. Di dalam ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi penyakit yang diderita oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Tetapi melalui penyakit yang dialami oleh Lazarus, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Setelah Lazarus mati 4 hari, Tuhan Yesus memanggil Lazarus untuk bangkit keluar. Dan keluar dari kuburnya. Dan Lazarus bangkit. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Kita punya Tuhan yang tanpa batas. Kalau Tuhan tidak ada batasnya, berarti setiap kita orang yang percaya, yang mempunyai iman, tidak ada yang mustahil bagi kita. Saudara, di dalam kitab Markus yang ayat yang kedua, Markus 9 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kalau saudara melihat seseorang yang mungkin mengalami kerasukan roh jahat dan mengalami dampak daripada roh jahat itu, maka saudara akan mengerti bahwa saudara tidak berperang melawan darah dan daging. Bahwa kita ini, musuh kita itu adalah penguasa, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, ya, dan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghadapi orang yang sedang kerasukan roh bisu ini dengan tanpa berdoa dan berpuasa. Karena disitulah pada waktu saudara berdoa dan berpuasa, kuasa Tuhan akan bekerja melalui hidup saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita, musuh kita yang sebenarnya adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa memperlengkapi kehidupan kita dengan kuasa dari senjata Allah. Seperti dikatakan, kenakanlah ketopong keselamatan. Ya. Berbaju sirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Menggunakan perisai iman. Ya. Menggunakan pedang roh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Khususnya hari-hari ini. Hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dan kita harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak membaca firman Tuhan. Ya. Supaya firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan bagi kita.
Dan firman Tuhan juga harus menjadi perisai bagi kita. Ya. Kita harus menggunakan perisai iman. Ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Pada waktu saudara tidak suka membaca firman Tuhan, maka saya percaya bahwa iman saudara akan tidak bertumbuh. Ya. Saudara tidak akan bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan pada waktu saudara diperhadapkan oleh musuh-musuh saudara. Bukan musuh-musuh saudara yang saudara bisa pegang ya, atau saudara bisa hadapi secara manusia, tetapi musuh-musuh yang tidak bisa saudara lihat, yaitu penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, ya, penghulu-penghulu di dunia yang gelap, ya, bahkan roh-roh jahat di udara. Tetapi kita sudah diberikan kuasa oleh Allah untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh, supaya tidak ada yang akan menyakiti kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lompat ke ayat yang ke-22 dari kitab Markus 9 ayat 22, kita akan melihat di sini bahwa firman Tuhan itu mengatakan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kalau saudara melihat firman Tuhan bahwa iblis itu hanya berfungsi sebagai pencuri. Dia mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri kesehatan kita. Dia mencuri berkat-berkat kita. Ya. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, ya, dan berdoa supaya iblis tidak bisa mencuri kesehatan kita. Supaya iblis tidak mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena iblis itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan kita datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jangan kita menjauh kepada Tuhan. Supaya iman kita dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-22 bagian B, firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Di sini saya percaya bahwa orang ini bukanlah orang percaya. Dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengerti siapa Yesus. Apa yang dapat dia lakukan dan apa yang dapat dia perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-23, Tuhan Yesus menjawab perkataan orang itu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Tuhan berkatakan bahwa kalau aku dapat, kata Tuhan Yesus, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang bisu oleh kerasukan roh bisu ini, maka kita juga orang yang mempunyai iman dapat menyembuhkan orang yang sakit ini oleh iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita harus membangkitkan iman kita supaya iman kita menjadi kuat, ya, supaya iman kita menjadi bertumbuh di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu orang tua daripada anak ini yang mengalami kerasukan roh bisu, dia hanya bisa berkata kepada Tuhan Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Jadi masih ada kebimbangan di dalam hati orang ini. Apakah engkau dapat menyembuhkan anakku ya Tuhan? Ya. Oleh karena itu beda dengan apa yang dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun ini, dia mempunyai iman.
Kalau saudara baca dari kitab Markus pasal yang ke-24 sampai ayat yang ke-34, saudara akan melihat di dalam ayat 28 satu tindakan iman daripada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dikatakan di ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada iman di dalam hatinya. Pada waktu wanita ini ingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Di dalam hatinya dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka di dalam ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi pada waktu perempuan ini memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia dari sakit 12 tahun pendarahan yang tidak bisa sembuh oleh obat, oleh tabib, ya. Dan dia sudah menghabiskan segala apa yang dia miliki. Tapi pada waktu dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dan dia menjamahnya dengan iman dan percaya, maka kesembuhan itu terjadi dalam hidup wanita ini. Ya. Pendarahannya stop. Ya. Saya percaya pada waktu saudara sedang mengalami sakit penyakit, dan saudara berdoa dengan iman percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup memberikan kesembuhan bagi kita, maka itu akan terjadi seturut dengan iman kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Dia berteriak, aku percaya. Maka terjadilah kesembuhan di dalam anaknya. Di dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang mati bisa dibangkitkan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita tidak ada batasnya. Pada waktu saudara percaya, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka apa yang kita doakan pasti terjadi kalau kita sepakat, saudara. Orang yang didoakan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita yang mendoakan juga harus berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita dengan kuat kuasanya. Tuhan yang menyembuhkan orang yang kita doakan. Bukan karena iman kita, tapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup orang yang kita doakan. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara yang berbahagia, pagi hari ini saya percaya bahwa kita harus membangkitkan iman kita. Kita harus menumbuhkan iman kita, supaya iman kita ini menjadi iman yang dapat mengalahkan dunia ini. Ya. Iman kita ini menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat. Ya. Iman yang tidak bisa terombang-ambing oleh situasi dan kondisi dunia. Ya. Karena kita tetap percaya bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya juga bahwa kita harus mempertahankan iman kita, supaya iman kita ini tidak goyah, saudara. Dan pada waktu kita mengalami pencobaan, kita tidak usah khawatir dan takut. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Dan Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi daripada kemampuan atau kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar.
supaya pada akhirnya kita sanggup menanggungnya dan keluar lebih daripada pemenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena pada waktu firman-Mu disampaikan, Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Roh-Mu yang akan mengubah paradigma kami. Bahwa Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Bahwa Roh-Mu juga yang akan membuat kehidupan kami berubah Tuhan. Supaya tambah hari tambah kami berjalan dengan iman dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang hari-hari ini sedang mengalami keletihan Tuhan. Biarlah Tuhan bangkitkan iman kami. Berikan kami roh yang menyala-nyala Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa menghadapi hari-hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang sakit, yang saat ini sedang terbaring di rumah, biarlah Tuhan yang menjamah setiap saudara-saudara kami dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami financial needs Tuhan, yang sedang membutuhkan pertolongan financial, yang sedang membutuhkan pertolongan ekonomi, biarlah Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu, yang memberikan pertolongan kepada setiap mereka, supaya mereka hidup berkecukupan, bahkan hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa Surgawi, kami berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan, supaya walaupun kami sedang mengalami masa pandemik, kami tetap mengasihi Tuhan Yesus. Kami tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menguatkan setiap lutut kami, supaya kami bisa tetap berjalan di dalam kebenaran. Karena hanya firman-Mu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar Tuhan terus yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas segala firman Tuhan yang Tuhan telah tabur pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak ada batasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu telah setia menyampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Apa yang sudah ditabur akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan atas segala firman Tuhan yang sudah ditabur pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami mengimani firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Kami percaya bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah, biarlah Tuhan juga hadirat-Mu hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah Tuhan juga yang menjamah setiap mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk 1 minggu ke depan.
untuk kami beraktivitas. Biar Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Biar Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan terlantar. Karena kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami mempunyai Tuhan yang peduli akan hidup kami. Dan Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan hindari kami dari segala huru hara Tuhan, dari segala keributan. Berikan kami kedamaian ya Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia boleh penuh dengan damai sejahtera sukacita Allah. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Biar semua tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati supaya mereka hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan tambah-tambahkan dengan talenta di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari seluruh jemaat yang sudah diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai.